Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barik wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sama-sama bisa kumpul di masjid yang mulia ini, dalam perkumpulan yang mulia ini. Semoga malam ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah memaafkan dosa yang sudah kita lakukan. Dan semoga Allah muliakan kita dengan Allah menutup keburukan kita dunia sampai akhirat. Dan yang paling kita harapkan, semoga Allah muliakan kita dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar susunan ketakmiran Masjid Raudhatul Jannah yang kami hormati dan kami takzimi, dan juga keluarga besar kepengurusan Majelis Al-Hidayah yang kami hormati dan kami takzimi, para pejabat yang hadir. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, dikaringi sehat walafiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan jamiatul hadirat dan seluruh panitia yang sudah berjuang terjadinya acara ini, semoga apa yang sudah panjenengan lakukan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, dan apa yang sudah dikeluarkan akan dibalas berlipat ganda Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sama-sama bisa ngaji, belajar syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan intinya alam semesta itu adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semua yang kita lihat, kita melihat gunung, kita lihat laut, kita lihat langit, semua yang kita lihat ini hakikatnya mengarah kepada intinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama mengatakan wa ibaratuhu saddah wa kullun iyadaka jamali yusiru. Semua penyair, semua orang-orang soleh mengungkapkan keindahan-keindahan, pada intinya semua keindahan itu mengarah kepada intinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam maulid dibaiknya beliau mengatakan wal qaunu isyaratun wa anta maksudun. Alam semesta itu hanya isyarat, alam semesta yang kita lihat itu hanya petunjuk. Wa anta maksudun, dan engkau hai kanjeng Nabi adalah intinya. Maka orang yang bisa melihat semua yang ada di alam semesta ini, bisa mikir, kemudian bisa menghitung semua yang ada di langit dan di bumi, tapi pikirannya tidak sampai kepada ngikut sama kanjeng Nabi, berarti orang ini tetap kategori orang-orang yang tidak cerdas. Apa lebih? Karena dia hanya bisa menilai zahirnya dunia, tapi lupa pada intinya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pokoknya
Kalau orang itu hanya bisa urusan duniawi, pilih pinter, kenapa? Kenapa jangan bilang pinter? Matematikanya hebat. Ini pinter, kenapa jangan bilang pinter? Bisa buat pesawat tanpa pilot. Ini pinter, kenapa? Karena dia bisa buat internet. Wong itu bisa gawe Google, buat Apple, bisa buat sekarang, bisa ngitung alat bagaimana langit, tekanan udara dan macam-macam, bisa ngelihat pakai kamera kepada dasarnya laut, bisa gawe mobil, dia sepeda motor. Pokoknya dia dikatakan pinter. Pokoknya semua kecerdasan yang dia punya tentang alam yang fana ini, kok tidak pikirannya menyebabkan dia mikir sampai ke Kanjeng Nabi. Tetap orang itu kategori orang-orang yang tidak cerdas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika rombongan orang kafir sehingga cerdas itu, mereka masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan apa? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, coba saya dulu dengarkan. Ya Allah, coba dulu saya berpikir, makunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin saya masuk neraka sa'ir. Yang ngomong gitu siapa? Orang yang dulu hidup di dunia, bisa ngitung, bisa mikir, bisa mencerna yang ada di alam semesta, tapi pikirannya tidak sampai kepada Kanjeng Nabi. Tetap mereka akan mengaku, kami ini tidak punya akal. Kenapa? Karena akalnya tidak digunakan untuk berpikir supaya bisa mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pokoknya orang dia tidak punya pikiran iki berarti tidak cerdas. Orang punya pikiran dekat sama Kanjeng Nabi walaupun tidak sekolah, ini cerdas. Jadi hitungan yang cerdas itu bukan sekolahan itu bahkan. Tapi ukuran orang pintar atau enggak itu pikirannya itu nyatu sama intinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar ini bin Khattab, niku cerdasnya orang, beraninya orang. Orang kafir Quraisy niku yang hidup sama Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten tiyang sing bodoh, mboten orang pinter. Mereka bisa perdagangan go internasional. Orang hebat. Tapi mereka ambisinya hanya uang, ambisinya hanya jabatan, ambisinya adalah perluasan kekuasaan, tidak sampai mikir melok Kanjeng Nabi. Ketika mereka berubah ikut Kanjeng Nabi, ternyata ambisi dunia berkurang, mereka tidak mau sibuk dengan lainnya, fokusnya mereka mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, apa ini? Dulu jenengan ambisi untuk urusan uang rela mateni uang, hanya untuk sedikit harta panjenengan siap nyembah patung. Soalnya ini karena sedikit uang sampai siap semedi, siap JP perewangan. Ini pikiran apa sampai yang bodoh? Bukan kami orang Quraisy, orang pintar. Apa kata beliau? Lana ukul kal jibal. Kami ini orang pintar, kami ini punya akal bagikan gunung. EQ kami di atas rata-rata. Kami pun golongan orang pintar. Cuma walakin adallaha bariha, cuma satu, pikiran yang cerdas tadi itu bahkan diparingi hidayah sama Allah Ta'ala sampai pikiran itu bisa mikir mengikut sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berubah pikirannya. Yang dulu pikirannya adalah uang, pikirannya adalah anak sukses ketika sekolah tinggi, pikirannya adalah kalau dia bisa hidup enak berarti dia kategori orang yang sukses. Dulu pikirannya itu berubah, pikirannya melok Kanjeng Nabi, tumut Kanjeng Nabi, ngereng Kanjeng Nabi, tidak mau pisah sama Kanjeng Nabi. Pikirannya setiap hari, apa yang harus saya lakukan supaya dekat sama Kanjeng Nabi. Ternyata pikiran itulah adalah pikiran puncak akal yang sempurna, adalah saat akal ini mikir kepada intinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ini pengajian ini Bu, Al-Hidayah ini untuk apa diadakan? Supaya kita punya otak ini berubah pikirannya. Yang asalnya kita di luar sana berpikir semuanya uang, sukses itu kalau banyak uangnya, orang maju itu kalau rezekinya yang asalnya 1.500.000 munggah 2.500.000, 2.500.000 munggah 3 juta, niku sukses. Pikiran semua manusia niku ketika masuk majlis ini kita cuci bahwa bukan itu intinya.
tapi intinya adalah mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika orang tidak punya pikiran ini, maka dia akan menjadi orang yang getun, orang yang nyesel di dunia sampai di akhirat, karena dia lupa bahwa dunia akan dia tinggalkan dan dia akan masuk kubur. Dan catat, tidak ada yang bisa nolong kita di kubur sana kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Percuma kan? Sampai ngumpul duit banyak, besok lusa mati, ya tidak dibawa. Punya rumah besar, kamarnya bagus, minggu depan wafat, ya ditinggal. Sampai pendoso, kafir, itu setiap hari ngomong sama kita. Apa katanya kafir? Undur ilayya bi'aglik, ana muhayya linaklik, ana sarirul manaya, wa kam sara misla bimislik. Apa katanya pendoso? Saya ini, lihatlah saya dengan akalmu. Ana muhayya linaklik, saya ini, dari ini pendoso, saya ini dibuat untuk mindah kamu minal kusur ilal kubur, dari istana kamu yang megah untuk masuk ke lubang kubur 2 meter kali setengah meter. Ana sarirul manaya, aku ini pendoso, tempat tidurnya orang yang sudah mati. Wa kam sara misla bimislik, berapa banyak yang seperti kamu sudah saya antar, sebentar lagi kamu saya antar ke kubur. Kamu sekarang naik mobil, tapi kalau mati dan numpak motor, sampai dipikul sama masyarakat. Lihat saya pakai akal kamu, katanya pendosa. Lihat saya akan mindah kamu dari rumah menuju ke alam kubur. Kalau kita sadar, Pak, ternyata uang yang kita kumpulkan, sertifikat yang kita tumpuk, gelar yang kita pajang di rumah, gak ngasih manfaat ketika dalam kubur, terus kita hidupnya buat apa? Hanya makan, minum, turu, mari ngono mati, yus, mari ngono tak cerita nih. Bapak, kita bukan wedus, kita ini bukan kambing, kita ini bukan hayawan. Kalau wedus itu kerjaannya mangan, ngombe, nafsu, datang sama betina, turu ya mati, disembelih, jadi sate, hari wis. Dalam hitungannya, menungso boten. Manusia itu ada hitungannya. Setiap nikmat dari Allah akan dihitung. Kalau orang itu pikirannya hanya yang di dunia ini, dan dia dari pikirannya itu sadar bahwa sebanyak apapun yang dia kumpulkan tidak akan dibawa, nah terus ada apa pikirannya dibuat ke sana? Dia lupa pada intinya, itu Nabi Muhammad SAW. Pak, kalau pengajian ini tidak mengarahkan kita punya pikiran ke sana, mau kemana kita? Tidak ada, semuanya itu bohong. Dunia itu hanya mata gurur, hanya tipuan. Dunia itu hanya zahratul hayati dunia. Dunia itu kayak kembang. Siapa yang bilang kayak kembang? Allah. Saya tinggal di kembang. Kembang tinggal di ngarep. Pertama nih seger, pertama nih. Lama-lama sak seger-seger kembang, pasti akan tiba masanya dia layu sampai rontok, sampai gosok. Itu dunia. Pertama nih tok kaya api. Pertama nih suwi-suwi layu rontok, gosok. Ya begitulah dunia. Tidak ada yang awet, Pak. Tubuhnya kita tidak awet. Sekarang bagus, sekarang ganteng, sekarang ayu. Ya, umur berapa? 20-30 tahun, Beb. Munggah petang puluh. Untungnya copok siji, kan mulai. Munggah seket, mulai. Asam urat, encok, kolesterol, munggah. Temenan, munggah 60, kerok bisa. Keriput meripat, dapat diketok, kuping dapat di kerungu maringono, mulut sudah mulai, pelat akan mulai, pikun, kembang, maringono rontok kabeh. Itu paling cantik bebnya sekarang. 20 tahun lagi, dah erok ya, kembang Pak, kembang. Itu rumah bagus beb sekarang, bentar lagi keluar model yang anyar, rumah kita kelihatan jelek, bongkar maneh, anyar maneh. Ono model anyar, bongkar maneh. Dituruti, dan mari-mari akan hancur. Semuanya akan hancur. Apa kata Rasulullah? Ya gul ibni Adam mali wa ma'akalta fa'afnet wa ma labista fa'ablet wa ma tasaddaqta fa'abqet. Apa kata Kanjeng Nabi? Lihatlah manusia yang akhir zaman. Omongan mereka kalau cangkruk, mali, uang.
Kalau kumpul-kumpul yang diomongno pikir, kumpul-kumpul yang diomongno politik, kalau kumpul-kumpul yang diomongno apa? Pekerjaan. Kalau duduk-duduk yang diomongkan apa? Jabatan. Kalau duduk-duduk diomongkan apa? Kekuasaan. Itu saja. Kata Rasulullah, sebanyak-banyaknya harta yang kamu punya, kalau jenengan belikan makanan terus dimakan, fa'afnek, maka makanan itu akan berubah menjadi kotoran. Wa ma labista fa'ablet, kata Kanjeng Nabi. Kalau jenengan punya dunia banyak sampai 5 triliun, tuku omah anyar, tuku sepeda motor api, beli mobil yang paling bagus, seterusnya fa'ablet, maka semua yang jenengan punya akan hancur, akan tiba masanya akan hancur dan dibawa mati. Terus Rasulullah bilang, wa ma tasaddaqta fa'abqat, yang jenengan keluarkan untuk Allah dan untuk mengikuti Kanjeng Nabi, fa'abqat, maka pikiran itulah yang kekal karena akan mendapatkan kebahagiaan saat ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai aja pakai heran dulu wong sugih, dosa. Mata ini. Sampai lihat ada orang kaya lewat tuh sampai kagum, itu 2/3 agama jenengan hilang. Apa menurut orang suki sampai gopo dihormat karena kekayaannya haram. 2/3 agama kita hilang, khususnya ibadah, amal kita habis. Sampai Kanjeng Nabi mengatur begini, kalau ada orang kaya jenengan berdiri karena menghormat karena kayanya dia, maka amal jenengan 40 hari kosong gara-gara menghormat orang yang kaya karena kekayaannya. Tidak boleh. Kenapa Beb? Kok kita dilarang seperti itu? Karena penyakit hati, Pak. Akhirnya kita punya ambisi seperti ambisinya mereka. Padahal yang perlu kita bingungkan itu orang soleh. Jangan kita pandangkan kepada mereka, karena mereka lupa bahwa bukan kekayaan itulah yang menjadi penentu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bukan rumah yang mewah itulah yang menyebabkan dia mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Doakan, tapi intinya bagaimana dia bisa mengarahkan alam yang dia punya, rezeki yang dia punya, kehidupan yang dia punya, rumah tangga yang dia bina, bagaimana caranya bisa mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak punya pikiran niku, bahkan berakal, ditinggal, semuanya itu mau ditinggal. Tidak ada. Ayah saya, Habib Faisal, meninggal. Ibu saya tidak ada. Keluarga tidak ada. Rumahnya besar, sudah bangun rumah, ini buat majelis, ini buat anak-anak, ditinggal. Sudah beli mobil, ini mobil untuk dakwah, selesai jadi ditinggal. Semuanya mau ditinggal. Sekarang ini saya pidato depan jenengan. Bulan depan deh, ya curung karuan ketemu. Tapi mudah-mudahan panjenengan dulu yang mati, amin. Kalau saya mani, kalau yang amin, amin. Mengerti lah ya. Sampai kalau dua nunggu beb sapurone pak, mati nih uang itu situ les. Walaupun dicungok, gak dicungok, kalau yang mati ya tetap mati. Kalau belum waktunya mati ya bakal mati. Ya cuci. Sayyidina Ali pak. Kalau sudah perang paling ngarep. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu kalau perang tidak pernah di belakang, paling depan. Ditanya, jenengan tidak takut? Apa? Wiridnya antum itu apa? Apa? Penangkesnya antum itu apa? Apa kata beliau? Hisni gadari wa ajali. Benteng saya, takdir saya, dan ajal saya. Itu takdir, itu yang buat saya berani. Benteng saya itu bukan wiritan. Benteng saya itu bukan sikap. Benteng saya, ajal saya. Kenapa seperti itu? Gini, karena kalau saya takdirnya hari mati, ya mati. Walaupun dia sikap mulai udah sampai sikil, tetap mati. Tapi kalau hari ini saya takdirnya tidak mati, saya wamen. Karena belum waktunya mati. Walaupun berat, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Oh, itu selamat, Beb, orang sikap, Beb. Karena belum takdirnya. Takdir saya itulah benteng saya, kata Sayyidina Ali, orang yang mengerti arti kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Paham? Ya wis, kalau sudah kita ini ngerti, Beb, berarti intinya dunia itu kan Nabi, nggih. Dunia mau ditinggal semua, nggih. Gak usah terlalu ambisi, gak usah. Malah jadikan semua yang jenengan punya untuk mendekat kepada beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin dipaling selamat wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Temen tak cerita? Ada satu raja, Pak. Raja ini punya santri
punya ajudan, ambisi sama dunia. Omongan IPC, uang terus, jabatan terus. Dipanggil sama si raja ini, dipanggil. Sini jenengan. Oke. Kamu kepingin punya tangan lebar, kepingin punya uang banyak, kepingin. Ya sudah gini saja. Jenengan naik kuda sekarang, terus pacuan. Zaman dulu dalam motor, dalam mobil, dalam sepeda. Numpak jaran. Tumpak ono jaranmu, sejauh mana kamu berlari itu kudanya, segitu saya kasih semuanya untuk kamu. Pamane sampai iso numpak jaran mulai Ketapang sampai Jember, ya Jember Ketapang tak ini kon kabeh. Tak kena kon kabeh. Buat kamu semuanya, kalau kamu berhasil. Berapa kilo yang kamu lewati, tanah itu saya kasih kamu semuanya. Betul aja, betul. Dan sampai sana, berapa kilo yang kamu lewati, tanahnya ambil, berapa nominal kilonya saya ganti sama uang emas. Siap, numpak jarak, kan? Gimana sampean? Ambisi terus, gak mau istirahat. Sebanyak mungkin dia harus mengumpulkan tanah sebanyak mungkin. Sampai pada puncaknya, panas, hujan, dilewati sampai dia sakit, akhirnya jatuh dari kudanya, terbentur kepalanya. Ketika kebentur sudah kritis mau wafat, ajudan yang melihat kejadian itu, salah satu ajudannya raja ada yang sakit, lapor sama raja. Ketika datang sama raja, raja datang ke orang yang sudah kritis ini, tanya, berapa kilo yang jenengan lewati? Nangis. Kenapa sampai nangis? Raja, saya baru tahu raja, ternyata selama ini tanah yang saya kumpulkan sekian hektar, hari ini detik nafas saya sudah tinggal terakhirnya ini saya mau wafat, baru saya sadar buat apa saya punya tanah sekian ribu hektar kalau ujung-ujungnya saya hanya kembali 2 meter kali setengah meter. Beb, ini tuan tanah, Beb, mending saya mau lihat orang yang paling kaya di Balung mana. Ini Beb, tuan tanah, berapa sertifikatnya? Segini Beb, segini. Yo, terus apa takut? Besok mati sandi kuburan nih. Saya kaplingan Beb, ya enggak, tetap 2 meter kali setengah. Ya masa soalnya gitu tanah terus patokan si sini pojok kono, patokan kok gede ki kuburan nih, tuan tanah Beb. Nah kira tetap 2 meter kali setengah. Baru ini pasukan ini menyadari, ya Allah, ternyata selama ini kulo ngoyoh percuma, sertifikat itu saya punya, ya saya masukkan kubur, ya tidak manfaat. Dan saya mati tidak punya, percuma saya punya tanah lebar, ujung-ujungnya hanya 2 meter kali setengah meter. Baru sadar, kata rajanya, weh sadar dong, sadar. Kalau kamu hanya dunia cari dunia, ya buat apa orang mau ditinggal?